Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok saya ingin menjelaskan hasil kerja kami tentang media manipulatif. Dengan media manipulatif yang kami gunakan namanya adalah statbook atau statistik book. Yang pertama kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Anastasia Murni, saya sendiri, dan yang kedua adalah saya Lara Jujako. Oke, dan materi yang kami gunakan pada media ini adalah tentang mencari mean, median, dan modus. Oke, sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai cara kerja dari media ini, terlebih dahulu kami ingin menyebutkan alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat media ini. Yang pertama adalah kertas karton, yang kedua kertas buffalo warna hitam sebanyak 5 lembar, yang ketiga kertas buffalo warna hijau sebanyak 2 lembar, yang keempat kertas origami yang polos, yang kelima adalah paspin secukupnya, yang keenam gunting, yang ketujuh adalah isolasi, yang kedelapan lem, yang kesembilan double tip, dan yang ke-10 adalah mistar. Oke, setelah itu kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari media statbook ini. Cara pembuatannya yang pertama, potong kertas karton dengan ukuran 35 x 46 cm. Yang kedua, lipat kertas karton tersebut membentuk sampul buku menjadi dua bagian yang besar, yaitu dengan ukuran masing-masing 35 x 23 cm. Yang ketiga, tempelkan kertas buffalo warna hitam sebanyak 2 lembar pada kedua sisi sampul buku tersebut yang diikuti dengan 3 lembar kertas buffalo warna hitam untuk ditempelkan pada bagian tengah sampul buku sehingga membentuk halaman buku. Yang keempat, lapisi bagian luar sampul buku dengan kertas kado, kemudian lapisi setiap bagian tepi dari sampul tersebut dengan isolasi warna hitam biar kelihatan menarik. Yang kelima, gunting kertas buffalo warna hijau berbentuk persegi sebanyak 5 potongan, kemudian ditempelkan dengan sekreatif mungkin pada halaman awal buku sebagai tanda pengenalan nama anggota kelompok dan materi yang akan dibahas. Yang keenam, gunting kertas buffalo warna hijau lagi berbentuk persegi panjang sebanyak 3 potongan, kemudian ditempelkan dengan sekreatif mungkin pada halaman kedua buku untuk menjelaskan materi. Yang ketujuh, gunting kertas kado dengan ukuran sesuai yang kita inginkan, kemudian dilipat membentuk amplop, diikat dengan pita, kemudian ditempelkan pada halaman ketiga buku sebagai kotak soal. Yang kedelapan, potong styrofoam dengan ukuran 12 x 1 cm sebanyak 20 untuk ditempelkan pada halaman 4 dan 5 buku sebagai papan data. Yang kesembilan, potong lagi styrofoam dengan ukuran 4 x 18 cm dan ditempelkan pada halaman 4 dan 5 buku sebagai tempat penyimpanan paspin atau sebagai papan paspin. Yang ke-10, lipat kertas origami membentuk sebuah kotak kecil sebagai tempat penyimpanan kertas cakar guna untuk melakukan pembuktian secara matematis dan ditempelkan pada halaman akhir buku. Oke, itu cara pembuatan dari media kami ini. Yang berikutnya adalah kami akan menjelaskan langkah kerja dari media statbook ini. Nah, cara kerjanya yang pertama. Untuk yang pertama, buka halaman statbook. Yang kedua, tarik tanda berwarna merah dan kuning pada halaman awal untuk memperkenalkan materi yang digunakan dalam media serta nama anggota kelompok. Untuk yang ketiga, pada halaman ketiga statbook, buka kertas berwarna biru yang berisi penjelasan materi sebagai bekal untuk mengerjakan contoh-contoh soal. Yang keempat, masuk pada contoh soal dengan membuka kotak soal pada halaman 4 untuk memperoleh soal-soal yang akan dikerjakan dengan media statbook. Yang kelima, bacalah soal yang sudah dibuka, ambil data berupa paspin dari papan paspin, kemudian tempelkan pada papan data sesuai dengan data yang diperoleh pada soal, kemudian urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang keenam, setelah ditempelkan dengan data terurut, ambil satu data yang berada di posisi tengah
median, data ganjil, dan 2 data pada posisi tengah, kemudian dibagi lagi menjadi sama banyak untuk median data genap. Untuk yang ketujuh, atur kembali data tersebut seperti yang ada pada soal, kemudian ambil data dengan kemunculan lebih dari 1 kali sebagai modus. Yang kedelapan, susun kembali data tersebut dengan bagian sama banyak pada setiap data guna memperoleh nilai min atau rata-rata. Yang kesembilan, pada halaman akhir buku, ambil kertas cakar pada kotak yang sudah disediakan, kemudian cakarlah untuk pembuktian secara matematis. Oke, itu cara kerja secara singkat dari media scrapbook yang kami buat. Nah, untuk pengenalannya, ini halaman awalnya, ini pada pengenalan nama anggota kelompok, dan ini juga pengenalan materi. Dan ini tempat penjelasan materinya, dan ini sebagai kotak soal, dan ini sebagai papan data pertama, dan ini papan data kedua, dan ini adalah papan paspin, ini dan ini. Dan halaman akhirnya itu ini sebagai kotak penyedia kertas cakar, dan di sini sebagai tempat cakar untuk pembuktian secara matematis. Nah, langsung saja cara kerjanya. Baik, untuk materi pertama yaitu min. Min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Dengan rumus min data tunggal adalah x bar sama dengan x1 plus x2 plus sampai xn per n, dengan n adalah banyaknya data. Kemudian yang kedua adalah median. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang ketiga adalah modus. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Oke, itu tadi pengertian singkat mengenai materi yang kami gunakan pada media ini. Dan sebelumnya kami beritahu bahwa media ini kami gunakan untuk mencari min, median, modus, data tunggal. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka kotak soalnya. Nah, di sini ada 3 buah soal yang kami sediakan. Soal yang pertama itu adalah untuk mencari modus, yang kedua mencari min atau rata-rata, dan yang ketiga adalah mencari median atau nilai tengah. Nah, langsung saja kita buka halaman yang ketiganya. Nah, soal yang pertama, tentukan modus data seperti berikut: 3, 5, 4, 7, 5. Nah, di sini kita tinggal ambil paspin dari papan paspin sebagai data dengan data yang pertama sebanyak 3. Data yang kedua sebanyak 5. Data yang ketiga 4. Data yang keempat 7. Dan data yang terakhir sebanyak 5. Nah, sekarang datanya sudah tersusun, di mana data yang pertama 3, data yang kedua 5, data yang ketiga 4, data yang keempat sebanyak 7, dan data yang kelima sebanyak 5. Nah, seperti yang kita ketahui adalah modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita bisa lihat dari papan data ini dan dari kelima buah data ini yang memiliki kemunculan lebih dari 1 kali, yaitu adalah data dengan jumlah 5, di mana kemunculannya sebanyak 2 kali, yaitu pada data yang kedua jumlahnya 5 dan pada data yang kelima juga jumlahnya 5. Sehingga
kita bisa peroleh modusnya adalah 5. Oke, itu untuk mencari modus. Dan soal yang kedua adalah mencari mean atau rata-rata. Nah, soalnya diberikan data sebagai berikut: 2, 6, 7, 5, 3, 5, 7. Nah, kita bisa menggunakan data ini. Data yang pertama jumlahnya 2, dan data yang kedua jumlahnya 6. 2, 4, 5. Nah, kita harus ambil dari sini. Data yang ketiga jumlahnya 7. Data yang keempat jumlahnya 5. Data yang kelima jumlahnya 3. Dan data yang ke-6 jumlahnya 5. Dan data yang terakhir jumlahnya 7. Nah, sekarang kita sudah susun datanya di papan data dengan jumlah datanya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketujuh data ini memiliki jumlah data yang berbeda-beda. Ada yang jumlahnya banyak dan ada yang jumlahnya sedikit. Nah, untuk mencari median atau rata-rata, langkah yang kita lakukan adalah mengimbangi jumlah dari ketujuh data ini. Mengimbangi dalam arti data pertama, data kedua sampai data ketujuh ini harus memiliki jumlah yang sama. Caranya bagaimana? Data yang terbanyak kita bisa overkan ke jumlah data yang sedikit. Nah, di sini ada 2. Nah, di sini kita buat menjadi 5. Coba kita susun menjadi 5 ya. Nah, di sini sudah 5, di sini sudah 5, di sini juga sudah 5, di sini juga sudah 5, di sini juga sudah 5, sudah 5. Nah, di sini juga sudah 5. Nah, karena ketujuh data ini memiliki jumlah yang sama, yaitu jumlahnya 5, maka kita bisa menyimpulkan bahwa median dari data ini adalah 5. Nah, yang ketiga adalah soal untuk mencari median. Baik, yang berikut adalah contoh soal untuk median. Di sini ada soal 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama 5, 6, 7, 3, 2. Ditanya median dari jumlah kelereng tersebut adalah. Baik, dari data yang tadi kita bisa ambil dengan data pertama itu 5. Berarti di sini 2, 4, 5 pas. Terus yang kedua 6. Kita tinggal tambahkan ini ke data yang kedua. Kemudian yang ketiga 7. Di sini cuma ada 4. Kita tambahkan 3 lagi. Kemudian yang keempat ada 3. Di sini cuma 2, kita tambahkan 1. Dan yang kelima ada 2. Oh, di sini lebih, berarti yang lainnya kita kembali tambahkan ke sini. Nah, sebelum kita mencari mediannya, kita urutkan dulu datanya, karena di sini datanya tidak terurut. Berarti kita urutkan dulu mulai yang terkecil, berarti mulai 2, 3, kemudian 5, 6, dan 7. Kita pindahkan saja ke arah sebelah. Berarti 3, atau kita pindahkan di sini biar lebih kelihatan bagus. Kita pindahkan untuk data yang jumlahnya kecil yaitu 2,
Kemudian yang kedua itu 3. Kemudian ada yang 5. Kita pindahkan data yang kelima. Kemudian yang ketiga yaitu 6. Dan terakhir itu yang 7. Nah, di sini kita bisa tentukan median itu kan nilai tengah. Sementara di sini terdapat data yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mediannya di sini yaitu nilai yang berada di tengah, yaitu di sini berarti mediannya itu 5. Nah, ini kan untuk media data ganjil. Nah, bagaimana kalau semisalnya datanya data genap? Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan datanya itu data genap? Semisal kita tambahkan, untuk lebih mudah kita tambahkan datanya 1 saja. Berarti kita tempelkan di sini. Berarti di sini jumlah datanya itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian di sini kita tentukan mediannya itu berada di yang ketiga dan keempat. Nah, karena di sini jumlahnya itu berbeda, yaitu di sini 3 dan di sini 5. Nah, berarti kita bisa pindahkan data yang jumlahnya 5, kita pindahkan satunya ke data sebelumnya biar nilainya rata gitu. Nah, berarti di sini mediannya itu yaitu adalah 4. Karena sudah kita pindahkan dari data yang 5 ke yang 3 tadi, sehingga mediannya yaitu 4. Oke, itulah cara kerja dari media statbook yang telah kami buat. Dan langkah yang berikutnya adalah untuk membuktikan apakah media ini atau materi pada soal yang kami kerjakan tadi itu benar. Nah, di sini ada tempat untuk pembuktian secara matematisnya. Maka yang terakhir adalah kita akan buktikan soal-soal tadi secara matematis, yaitu menggunakan rumus. Nah, untuk soal yang pertama tadi adalah untuk mencari modus, di mana datanya 3, 5, 4, 7, 5. Nah, karena modus adalah nilai yang sering muncul, ini tanpa kita cakar bisa ketahui modusnya ada 5. Nah, yang berikutnya adalah untuk mencari median dengan datanya 5, 6, 7, 3, 2. Kita tulis 5, 6, 7, 3, 2. Nah, data ini belum diurutkan. Maka yang pertama kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 2, 3, 5, 6, 7. Nah, untuk rumus median data ganjil yaitu X dikali N plus 1 per 2. Nah, N ini adalah banyaknya data. Di sini kita bisa lihat datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, maka kita bisa tulis X kali 5 plus 1 per 2. Itu sama dengan X dikali 6 per 2. Itu sama dengan X3. Nah, medianya adalah X3, atau dengan kata lain data pada urutan yang ketiga yaitu 5. Nah, itu untuk mencari medianya terbukti medianya ada 5. Yang berikutnya adalah untuk mencari rata-rata atau meanya dengan data yang diberikan seperti pada soal 2, 6, 7, 5, 3, 5, 7. Nah, data ini frekuensinya atau jumlahnya itu sama dengan 7. Dengan rumus untuk mencari rata-rata, X bar sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7 per N atau banyaknya data. Nanti langsung kita tulis 2 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7
per 7. Itu sama dengan 2 tambah 6, 8, tambah 7, 15, tambah 5, 20, tambah 3, 23, ditambah 5, 28, ditambah 7, 35, sama dengan 35 per 7, itu sama dengan 5. Maka X bar atau rata-ratanya itu sama dengan 5. Nah, terbukti. Oke, itu tadi proses kerja dari media manipulatif yang telah kami buat, yaitu statbook. Dengan berakhirnya pembuktian secara matematis dari ketiga contoh soal tadi, maka berakhir pula untuk penjelasan kami mengenai media manipulatif statbook. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.